Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah berbicara yang beranggotakan saya, Robi Dwi Ardiansyah dengan NIM akhir 007. Dan saya, Najwa Mahardini dengan akhiran NIM 117. Dan saya, Nisa Alfadilah dengan akhiran NIM 069. Dan saya, Dia Arum Nova dengan akhiran NIM 119. Dan saya, Ika Maulidia Hasana dengan NIM akhir 009. Dan saya, Angelisha Kirtuan Putri dengan NIM akhir 013. Terima kasih, selamat menonton. Buku yang akan kami bahas di kelompok 1 yaitu buku milik Terelie yang berjudul Tentang Kamu. Yang mana buku ini memiliki dua tema utama. Yang pertama mengenai perjuangan hidup, ketabahan, dan kesabaran tiada batas dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua yaitu mengenai cinta sejati, pengorbanan, dan keikhlasan. Selain tema, dalam buku ini juga memiliki tokoh dan tokohan. Yang pertama yaitu Sri Ningsih, di mana dia memiliki sifat yang tangguh, kerja keras, dan kesabaran tiada tara dalam menghadapi segala musibahnya. Yang kedua yaitu Zaman Zulkarnain, yang mana dia merupakan pengacara muda yang memiliki integritas tinggi dalam menegakkan keadilan. Yang ketiga yaitu Nugroho dan Rahayu sebagai orang tua dari Sri Ningsih yang memiliki pengorbanan yang tinggi. Selanjutnya ada Hakan Karim, yaitu suami Sri asal Turki yang memiliki hati penyayang dan selalu mengayomi Sri. Selanjutnya ada Sulastri atau Ningrum sebagai tokoh antagonis utama yang memiliki sifat pengkhianat, penendam, dan memiliki kejahatan tinggi terhadap Sri, sekaligus menjadi bayangan kelam di Sri. Lalu juga ada Nur Aini sebagai sahabat baik dari Sri. Dan yang terakhir yaitu Lagilo sebagai salah satu pemuda dari Pulau Dingin yang mana mereka memiliki sifat yang cerewet dan kritis. Dalam novel Tentang Kamu karya Terelie, latar ceritanya terjadi di berbagai tempat, seperti Firma Thompson & Co di London, Pulau Bungin di Sumbawa, Pasar Tanah Abang di Jakarta, dan banyak tempat lainnya. Suasana yang dibangun dalam cerita tersebut sangat menegangkan, mengharukan, dan sangat penuh dengan tekanan. Latar waktunya terjadi di masa lalu, ketika rumah Sri terbakar pada tahun 1961. Hingga saat ini, Zaman Zulkarnain sedang menelusuri jejak kehidupan Sri Ningsih. Novel ini juga menggunakan alur campuran atau alur maju mundur. Melalui kisah tersebut, Terelie menyampaikan amanat bahwa kesabaran bukan sekedar sikap pasif, melainkan strategi hidup untuk mempertahankan harga diri dan harapan di tengah penderitaan. Selain itu, kejujuran dan integritas harus tetap dijaga, meskipun harus mengorbankan sebuah hubungan persahabatan. Dalam novel ini juga mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak perlu dicari, melainkan akan menemukan kita pada waktu yang tepat. Novel Tentang Kamu, karya Terelie, menceritakan sebuah perjalanan Zaman Zulkarnain, yakni pengacara muda dari London yang ditugaskan untuk mencari ahli waris dari harta peninggalan Sri Ningsih. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, Zaman Zulkarnain harus menelusuri kehidupan masa kecil Sri Ningsih di Pulau Bungin. Kehidupan Sri Ningsih pada masa kecil di Pulau Bungin banyak sekali penderitaan. Mulai dari perlakuan buruk dari ibu tirinya, lalu ayahnya yang meninggal dunia, serta Sri Ningsih yang dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian, setelah kejadian tersebut, ada kejadian lain, yakni kebakaran. Yang mana kebakaran ini menyebabkan rumah yang ditinggali oleh Sri Ningsih ikut terbakar, sehingga membuat Sri Ningsih harus meninggalkan Pulau Bungin dan memulai kehidupan barunya di Madrasah Kiai Maksum. Di Madrasah Kiai Maksum inilah Sri Ningsih kehidupannya mulai berubah menjadi lebih baik lagi. Sri Ningsih bertemu dengan teman-teman yang saling mendukung dan saling membantunya, yakni Sulastri dan juga Nur Aini. Namun, persahabatan mereka kandas dikarenakan
Nuraini dan juga Sulastri ikut kelompok lain, yakni kelompok pemberontak untuk menghancurkan keluarga Kiai Maksum. Kemudian, Sri Ningsih pergi merantau ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ia memulai hidup dari bawah sebagai pedagang kaki lima, membuka rental mobil, hingga akhirnya sukses mendirikan pabrik sabun yang bermerek Rahayu. Ketika ia sudah sukses, tiba-tiba menjual pabriknya dan pindah ke London. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus rute 16 dan menemukan cinta sejatinya, seorang pria asal Turki yang bernama Hakan Karim. Sayangnya, Sri Ningsih terus diuji dengan berbagai tragedi yang sangat memilukan, termasuk meninggalnya sang anak yaitu Rahayu dan suaminya Hakan Karim. Meski dihantui oleh masa lalunya, Sri Ningsih berhasil berdamai dengan rasa sakitnya. Pada akhirnya, Zaman berhasil menemukan surat wasiat Sri di Paris yang menjadi kunci hukum dan pengakuan atas perjalanan hidup Sri Ningsih yang sangat luar biasa. Baik, di sini saya akan membahas kelebihan novel tentang kamu. Yang pertama itu ada dimensi cerita yang kaya, di mana novel ini itu memiliki lapisan cerita yang sangat detail, dari yang unsur cerita sosial, sejarah, dan hukum investigatif yang sangat rapi. Lalu yang kedua, kedalaman emosional, di mana novel ini berhasil menarik emosi pembaca dengan ujian psikologis karakter utamanya yang memperlihatkan bagaimana trauma masa kecil dan tragedi kehilangan membentuk ketangguhan manusia. Lalu yang terakhir yaitu pesan moral yang kuat, di mana novel ini menyisipkan nilai-nilai yang sangat menyeluruh, dari yang kedamaian batin, memaafkan masa lalu, dan cinta tanpa pamrih yang sangat inspiratif. Baik, selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari novel tentang kamu. Yang pertama yaitu bahasa yang cukup berat dan puitis, sehingga pembaca perlu memiliki konsentrasi lebih agar bisa memahami makna yang disampaikan. Lalu selanjutnya, perpindahan latar yang sangat cepat dan beragam, sehingga pembaca harus memperhatikan detailnya agar tidak kehilangan alur. Dalam sebuah novel, teman-teman, pasti akan ada kelebihan dan juga kekurangan. Namun teman-teman, satu hal yang pasti yang membuat novel tersebut istimewa adalah pembacanya. Bagaimana seorang pembaca dapat menafsirkan isi dari novel tersebut. Nah teman-teman, di dalam sebuah novel pasti akan ada pesan-pesan kehidupan dan juga nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan sama halnya dengan novel yang hari ini kami bahas, yaitu novel Tentang Kamu karya Terelie. Teman-teman, dalam novel ini tidak hanya bercerita tentang pembagian warisan saja teman-teman, namun melalui tokoh utamanya yaitu Sri Ningsih disampaikan banyak sekali nilai-nilai kehidupan. Salah satunya seperti percintaan, kemudian pengkhianatan, persahabatan, dan juga rasa kepercayaan diri yang begitu hebat. Nah teman-teman, oleh karena itu ketika kita masuk lebih dalam lagi ya teman-teman, perjuangan psikologis dalam novel ini begitu kuat sehingga sangat menarik bagi pembaca karena dapat memberikan kekuatan bagi kita. Dan dari seluruh tokoh kita bisa belajar mengenai berbagai sudut pandang dunia. Oleh karena itu teman-teman, novel ini sangat kami rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin membaca novel dengan genre misteri, karena di setiap chapter atau babnya terdapat banyak misteri yang ada di dalamnya. Dan tentu saja novel ini sangat kaya akan nilai-nilai kehidupan. Dan oleh karena itu teman-teman, kami sangat merekomendasikan novel ini karena novel ini menyimpan berjuta-juta pesan kehidupan. Sekian dari kami, kelompok 1. Terima kasih.